Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, masih di bab yang sama, yaitu nawaqid al wudu, ya, pembatal-pembatal wudu. Nah, kemarin kita udah bahas nih tentang nawaqidnya, pembatal-pembatalan udah kita bahas. Nah, sekarang ya, pada kesempatan ini kita akan bahas sesuatu hal yang berbeda, ya, sesuatu hal yang baru, yaitu apa? Hukum, ya, asyak fiha, ya. Kita akan bahas tentang hukum keraguan di dalamnya. Nah, maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya apa nih? Hukum keraguan di dalamnya. Maksudnya gini, ya teman-teman. Ya, misal gini. Ya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa ya setelah berwudu terus bingung nih? Aduh, udah masih batal nggak ya? Maksudnya wudunya masih ada nggak ya? Apa udah batal gitu? Nah, pasti pernah dong ada perasaan kayak gitu ya. Waduh, ini masih ada wudu nggak ya? Ini kita mau sholat nih, tapi masih ada nggak ya? Apa sebelumnya udah batal atau gimana? Nah, kita ada pembahasan terperinci di sini. Di dalam pembahasan ilmu fikih ini semua dibahas. Ya, yang pertama nih, kaidah pertama nih, ada 3 kaidah di sini. Ya, kaidah pertama, kaidahnya mantayaqqan at-taharah wa syak fil hadas. Nah, ini dia. Nih, kaidah nomor 1, barang siapa yang yakin dengan toharohnya, dengan wudunya, tapi ragu di dalam hadasnya, maka kondisinya gimana? Ya, kita scroll ke bawah. Maka apa? Dia harus gimana? Bana alal yakin. Ya, maka dia dibangun di atas apa? Dibangun di atas keyakinan. Ingat teman-teman, kaidahnya apa? Dibangun di atas keyakinan. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Artinya apa? Lihat di sini. Yang dia yakini apa? Lihat di garis bawahi di sini nih. Kita garis bawahi di sini, ya. Barang siapa yang yakin terhadap toharohnya, bahwasanya dia di atas keadaan suci, tetapi ragu berhadas atau enggak, ya. Maka kita lihat di sini. Dia itu yakinnya di mana? Di dalam bertoharohnya. Artinya yang ragunya di sini apa? Yang ragunya di sini adalah dia itu berhadas atau enggak, ya, dia batal atau enggak, ya kan? Yang jelas dia itu udah wudu nih. Contoh gini, analoginya gini, ada orang, ya, ada seseorang, dia sudah sholat maghrib, ya, sholat maghrib nih, udah selesai sholat maghrib, ya, sini sholat maghrib udah selesai. Nah, setelah itu datang waktu isya, ya, datang waktu isya. Nah, pertanyaannya, dia bingung nih, aduh, tadi udah batal belum ya, gitu, wudunya udah batal belum ya. Nah, kalau kayak gini, kalau kondisi seperti ini, maka dilihat yang yakinnya. Oh, dia tuh yakin tadi tuh udah apa? Udah wudu, cuman yang ragu apa? Batal atau enggak. Maka kita ambil ke kaidah di sini, ya. Maka apa? Bana alal yakin. Maka diambil kaidah apa? Sesuatu hal pondasinya di atas keyakinan. Maka keyakinannya apa? Dia itu masih dalam kondisi berwudu, ya, masih toharoh, ya. Nah, kondisinya masih suci nih, ya, artinya apa? Maka dia kondisinya gimana? Maka dia kondisinya di atas toharoh, ya, artinya apa? Artinya dia nggak perlu wudhu lagi, ya. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi yang suci. Itu ya, ini kok kaidah pertama. Walaupun teman-teman sekalian, walaupun ya, kalau ragu di dalam wudhu, ya, mustahabnya dia wudhu aja lagi, ya. Cuman kalau dia nggak mau wudhu, lihat di sini kaidahnya, ya. Ini kaidah nomor 1. Ya, kita scroll ke atas lagi di sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kaidah nomor 2 di sini. Ya, kita masuk kaidah nomor 2 di sini. Oke, kaidah nomor 2 apa? Nah, kaidah nomor 2 ini yang sebaliknya. Apa itu? Mantayaqqan al-hadath wa syak fi at-taharah. Ya, nih, kaidah nomor 2 justru yang sebaliknya. Oke. Ya, kaidah nomor 2 justru sebaliknya dari kaidah nomor 1. Ya. Lihat di sini. Ya. Kondisinya, mohon maaf, kondisi nomor 2 berbeda dengan kondisi nomor 1. Ya, lihat kondisinya di sini, ya. Barang siapa yang yakin atas hadasnya, mantayaqqanul hadas, ya, wa syak fi at-taharah, dan dia ragu di dalam keadaan sucinya dia, ya, dia udah toharah atau belum, maka kaidahnya tetap sama, ya. Kondisinya berbeda, kaidahnya tetap sama. Nih, sini. Kaidahnya apa? Bana alal yakin. Ya, tetap kondisinya dibangun di atas, pondasinya dibangun di atas keyakinan. Lihat di sini, ingat kaidahnya, bana alal yakin, dibangun di atas pondasi keyakinan. Kita lihat di sini permasalahannya, kondisinya, ya, dia yakin di mana nih? Mantayaqqan al hadas, ya, dia yakinnya apa? Udah berhadas. Ini kita garis bawah itu, dia yakinnya dia udah dalam kondisi udah berhadas, ya, cuman dia ragu di sini.
dia itu udah wudu atau belum, sudah bertoharoh atau belum. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka lihat yang mana? Yang yakinnya. Yakinnya dia udah berhadas, maka kondisinya gimana? Ya, kita lihat, kita scroll ke bawah, maka kondisinya apa? Wahwa al hadas. Ya, maka dia apa? Sudah berhadas, ya. Kenapa? Karena yang ragunya at-thaharah. Gitu. Ya, analoginya gini biar gampang lagi nih, ya. Kita berikan analogi biar memudahkan teman-teman. Analogi gini, ya, ada orang lagi nih, dia lagi-lagi udah sholat maghrib, ya. Dia udah sholat maghrib, ya, udah sholat maghrib. Sholat maghrib udah. Nah, datang lagi waktu isya. Ya, kemudian apa? Dia itu habis sholat maghrib buang air kecil. Artinya apa? Artinya wudunya batal kan? Nah, setelah wudunya batal, dia bingung nih ketika masuk waktu isya. Dia itu setelah buang air kecil sudah berwudu lagi atau belum gitu. Jadi dia ragu di mana? Di wudunya. Ya, wudunya dia ragu nih. Ya, udah wudu atau belum? Udah wudu atau belum? Bingung gitu. Cuman yang dia yakini apa? Yang jelas di sini, yang dia yakini apa? Yang jelas dia itu udah apa? Udah dalam keadaan berhadas. Ya, dia udah buang air kecil tadi. Cuman bingung nih, udah wudu atau belum? Nah, kalau kayak gini, lihat kaidahnya. Bana alal yakin. Lihat yang mana yang dia yakini. Oh, dia itu yang paling kuat keyakinannya, dia itu yang jelas dia udah berhadas. Yang bingung itu yang ragu dia itu udah toharoh atau belum. Nah, maka kalau seperti ini, kondisinya dia apa? Yang ini nih, ya. Kondisi dia itu apa? Wahwa al hadas. Ya, kondisi dia sekarang adalah dalam keadaan berhadas. Dia harus wudu dulu. Gitu. Oke ya. Oke, ini kita udah masuk ke dalam dua kondisi. Ya, dua kondisi. Dua kondisi dengan apa? Dengan satu kaidah. Apa kaidahnya? Bana alal yakin. Lihat kondisinya, ada dua kondisi dengan satu kaidah, yaitu bana alal yakin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kondisi nomor 3. Maka kondisi nomor 1 dan kondisi nomor 2 itu dibangun di atas apa? Dibangun atas keyakinan, bana alal yakin. Nah, gimana kalau kondisinya nomor 3? Ini ada kondisi yang berbeda nih dari kondisi nomor 1 dan 2. Nah, kondisi nomor 3 itu gimana? Nah, ini. Kondisi nomor 3 itu ketika apa? Intayakonahuma wajahilas sabik. Ya. Apabila dia ini dua-duanya itu yakin, ya. Dia tuh yakin bahwasannya dia tuh di atas toharoh, tapi di sisi lain dia juga yakin dia itu apa? Sudah berhadas. Tetapi dia bingung, wajahilas sabik, yang mana yang duluan, ya? Wudu dulu atau berhadas dulu. Nah, di sini ada kaidahnya. Maka hukumnya gimana? Hukumnya itu, ya, ada kaidahnya. Kaidah gimana? Fahuwa bidibbi halihi qoblahuma. Maka kaidahnya, maka kondisinya dia itu berseberangan dengan keadaan dia sebelum keduanya. Nah, maksudnya gimana? Kita berikan analoginya gini. Oke, analogi yang pertama seperti ini. Ya. Alima annahu qoblahuma kana ala tuhrin. Ya. Kalau kondisinya, ya, dia itu sebelumnya di atas toharoh, maka kita lihat kaidahnya bahwa biddi halihi qoblahuma. Maka kita lihat kondisi sebelumnya apa? Kondisi sebelum toharoh apa? Dia di atas apa? Di atas hadas. Ya. Maka dia apa? Kondisinya dia apa? Fahuwa. Maka dia di atas hadas. Nanti kita bahas penjelasan lebih ringkasnya. Ya. Kemudian yang kedua, alima annahu qoblahuma kana ala hadas. Ya. Ya, di sini garis bawahi. Tuh, yang pentingnya di garis bawahi. Ya. Lihat, kalau sebelumnya dia dibangun di atas apa? Kalau sebelumnya dia kondisinya, ya, di atas toharah, maka dia kondisinya setelahnya apa? Di atas hadas. Sebaliknya, kalau dia kondisi sebelumnya di atas hadas, maka kondisi sekarang dia apa? Fahuwa mutatahhir. Maka sekarang kondisi dia di atas apa? Di atas toharoh. Bingung ya? Nah, gini, biar nggak bingung dikasih analogi.
gini, sebelah kiri deh. Oke, gini, lagi-lagi ada orang ya, analogi ada orang. Dia ini si orang ini ya, si orang ini dia udah sholat maghrib. Dia udah sholat maghrib. Udah sholat maghrib. Nah, ini nomor satu ya, analogi nomor satu. Orang ini udah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, dia ini yakin, dia punya dua keyakinan. Ya, keyakinan pertama, dia ini apa? Udah wudu. Ya, artinya dia yakin nih, dia di atas toharoh. Cuman keyakinan kedua, dia juga yakin bahwasannya dia habis apa? Qadail hajah. Artinya apa? Dia itu di atas hadas, ya. Dia sudah berhadas. Cuman masalahnya di sini, ya, dia nggak tahu nih yang mana yang duluan. Jadi habis sholat maghrib itu dia buang air kecil dulu, ya, berhadas terlebih dahulu, atau berwudu terlebih dahulu, atau jangan-jangan dia setelah buang air kecil baru wudu. Nah, dia bingung nih, ya, gitu ya. Maka apa? Maka kita lihat di sini kondisinya, ya. Sebelum keadaan ini dia keadaannya apa? Lihat di atas nih, lihat di atas ini, ya, di atas ini kita lihat, ya. Dia ini ngapain nih? Sebelum ada dua keyakinan ini, dia habis sholat maghrib kan, ya kan? Sholat maghrib ini artinya apa? Artinya dia dalam keadaan apa? Keadaan dia suci, di atas toharoh. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat kaidahnya, di sini ada kaidahnya nih, ya. Kita scroll ke sini, lihat kaidahnya di sini. Apa tadi kaidahnya disebutkan? Fahuwa bididdi halihi qoblahuma. Kalau dia dua-duanya yakin sudah wudu, cuman dia juga sudah berhadas, maka dia ngambil yang mana? Maka lihat keadaan sebelumnya maka dibuat apa? Kebalikannya, gitu ya. Maka lihat di sini keadaan sebelum ada dua keyakinan ini, dia ngapain? Oh, dia habis sholat maghrib, artinya apa? Dia keadaannya suci nih. Maka kita ambil kaidahnya, kita balik nih, apa? Kita lihat kaidahnya, maka yang berseberangan dari suci yaitu apa? Dia dalam kondisi berhadas, gitu ya. Maka kondisinya dia apa sekarang? Berhadas, dia harus wudu. Oke, nah sekarang analogi nomor 2. Analogi nomor 2. Ada orang, ya, dia tidur, ya, bangun tidur, ya. Nah, setelah bangun tidur, ya, dia bingung nih, ya, dia bingung, dia mau sholat asar, gitu ya. Dia udah wudu, cuma di sisi lain dia apa? Juga sudah berhadas, misalnya buang air kecil, ya. Lihat, dia bingung nih, dia sudah wudu, cuman juga sudah berhadas, cuman dia bingung yang mana yang duluan, ya. Setelah bangun tidur itu dia wudu dulu atau hadas dulu? Apa dia berhadas dulu kemudian wudu, atau berwudu dulu kemudian berhadas? Dia bingung, ya. Maka kaidahnya gimana? Lihat di sini, ya. Lihat, dia sebelum ada dua keyakinan ini dia ngapain? Dia tidur kan? Artinya apa kalau dia tidur? Kondisi dia gimana? Wudunya batal, ya. Ingat, orang kalau habis bangun tidur wudunya batal. Artinya apa? Dia di atas hadas, ya. Kondisinya dia tidak suci. Maka lihat kaidahnya lagi di sini. Lihat kaidahnya apa tadi? Fahuwa bididdi halihi qoblahuma. Ya, maka lihat, ya, lihat di sini kaidahnya berarti yang sebaliknya. Maka dia sekarang kondisinya apa? Kondisinya suci, gitu ya. Di sini kondisinya suci. Ya, ini dipahami, ya. Memang permasalahannya sedikit kompleks, cuman ini ada kaidahnya. Di dalam ilmu fikih semua dijelaskan, gitu ya. Bitaufiq.